Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian, kelas 7 MTS Ma'arif yang berbahagia, salam sukses selalu, sehat semuanya, sekeluarga. Semoga kita tetap dalam lindungan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, untuk pelajaran akidah akhlak di pertemuan yang ketiga masih membicarakan bab 1, yaitu tentang hubungan iman, Islam, dan ihsan. Ketiga kalimat ini tidak terpisahkan dalam ajaran agama Islam tentang iman, Islam, dan ihsan. Ini merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak boleh dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau kita menjadi orang beriman, berarti harus beragama Islam. Kalau kita beragama Islam, harus punya iman. Kalau kita beriman dan sudah beragama Islam, harus berbuat ihsan atau berbuat kebaikan. Ini tidak boleh dipisahkan. Anak-anak sekalian, kemudian tujuan pembelajaran kita ada 2, memahami makna iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua, mengamalkan perilaku iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, kemudian untuk ringkasan materi, anak-anak bisa melihat LKS-nya di halaman 8 sampai halaman 9 yang menjelaskan secara menyeluruh. Pertama, tentang pengertian Islam. Islam itu artinya tunduk, patuh, menyerah sepenuhnya kepada perintah Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan serta meninggalkan apa yang dilarang. Di halaman 8 LKS dijelaskan. Patuh, tunduk, menyerah diri, dan menyelamatkan jiwa. Itu pengertian Islam. Atau bisa juga bermakna Islam itu nama sebuah agama. Agama yang kita yakini kebenarannya. Sejak di dunia dan di akhirat, hanya Islam saja agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian Islam. Kemudian yang kedua, anak-anak, tentang pengertian iman. Di halaman 8 anak-anak bisa memahami LKS-nya. Di situ ada kalimat yang mengatakan al-imanu wa tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu pengertian iman. Iman itu apa? Iman adalah meyakini dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dalam rukun-rukun iman dan Islam. Ini pengertian iman. Jadi diucapkan, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan, dibuktikan dalam perbuatan. Kemudian yang ketiga, anak-anak, tentang pengertian ihsan. Ihsan yaitu berbuat baik, berbuat yang bagus. Itu pengertian ihsan. Anak-anak bisa melihat LKS-nya di halaman 8 sampai halaman 9. Ada ulama atau Rasulullah menegaskan tentang pengertian ihsan ketika anak-anak beribadah, merasa dilihat oleh Allah, atau merasa bisa melihat Allah atau membayangkan Allah. Kemudian yang ketiga, kita merasa diawasi oleh Allah. Itu namanya ihsan. Siang, malam, pagi, sore, sendiri, banyak orang, dan kapanpun merasa hidup ini diawasi oleh Allah. Mau berbuat jahat tidak mau, karena merasa diawasi oleh Allah. Itu namanya ihsan, pengertian ihsan. Jadi merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Kemudian berikutnya anak-anak tentang macam-macam ihsan. Macam-macam ihsan.
Satu, ihsan kepada Allah. Ihsan kepada Allah itu artinya berbuat baik kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah, yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Itu namanya berbuat baik kepada Allah. Tunduk patuh nurut kepada Allah. Perintah Allah, misalnya sholat 5 waktu kita laksanakan. Jangan sampai ditinggalkan. Itu namanya ihsan kepada Allah. Jangan sampai menyalahkan Allah. Jangan sampai membangkang perintah Allah. Jangan sampai kita suudon atau berburuk sangka kepada Allah. Jadi harus berbuat baik kepada Allah, baik secara lisan maupun secara perbuatan. Itu namanya ihsan kepada Allah. Kemudian yang kedua, anak-anak, ihsan kepada diri sendiri. Maksudnya kita harus berbuat baik kepada diri sendiri. Jangan sampai diri kita aniaya dengan perbuatan dosa. Kalau ada orang berbuat dosa, berarti orang itu berbuat zalim kepada diri sendiri. Makanya kita diperintahkan berbuat baik kepada diri sendiri. Kita menjaga kesehatan, itu namanya berbuat ihsan kepada diri sendiri. Kita taat peraturan, itu namanya ihsan kepada diri sendiri. Kemudian yang ketiga, anak-anak, ihsan kepada sesama manusia. Kepada orang tua berbuat baik, tunduk, patuh, tidak sampai berani kepada orang tua, tidak durhaka kepada orang tua, nurut kepada orang tua, perintah orang tua dilaksanakan, yang dilarang oleh orang tua juga ditinggalkan. Perintah orang tua kita tunduk, kita patuh, selama perintah itu tidak untuk berbuat jahat. Berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada tetangga, kepada orang yang lebih tua, kepada yang lebih muda, menghormati guru, menghormati sesama muslim, menghormati orang-orang yang non-muslim. Jadi itu namanya ihsan kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada sesama manusia. Jangan sampai ada kejahatan kepada sesama manusia. Kepada orang yang baik, kita tetap berbuat baik. Kepada orang yang jahat, jangan sampai ada dendam. Tetap kita berbuat baik. Bahkan termasuk kepada orang yang sudah meninggal, kita tetap berbuat baik. Dalam arti banyak mendoakan. Ini ihsan kepada sesama manusia. Yang terakhir anak-anak, ihsan kepada makhluk lain selain manusia. Misalnya pohon, binatang, tumbuhan. Sebagai contoh nyata, ketika ada kucing kelaparan, kita kasih makan. Itu namanya ihsan kepada hewan. Ketika ada pohon, supaya tidak layu, supaya tidak kering, kita siram, kita kasih pupuk. Itu namanya ihsan kepada makhluk lain selain manusia. Menjaga lingkungan yang bersih, tidak buang sampah di sembarang tempat, menjaga kebersihan lingkungan, itu termasuk ihsan kepada makhluk lain. Jadi dimanapun dan kepada siapapun, baik flora maupun fauna, tetap kita diperintahkan untuk berbuat ihsan, berbudi pekerti yang luhur, yang mulia, berakhlak yang baik kepada makhluk selain manusia. Demikian anak-anak, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.